Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maya Yosepina dengan NIM 2010220076. Saya guru sejarah di SMA Negeri 2 Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran saya untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi Indonesia Merdeka di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu dosen penguji agar dapat memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Masih kurang semangat. Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Syukurlah kalau dalam kondisi baik semua. Sehat ya, Nak? Ya. Syukurlah kalau dalam kondisi sehat. Baiklah, seperti biasa di hari Selasa, jam pertama jumpa lagi dengan Ibu, kita belajar sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau pembelajaran kita dibuka dengan doa ya. Teman kita pimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran. Kepada Diki ya, Nak. Diki pimpin kawan-kawannya dalam doa, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, kita mulai doa agama yang baik. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Diki sudah membuka dengan doa. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen ya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangan dan katakan hadir kalau hadir. Yang pertama, Agusri. Oke. Citi Nayora. Oke. Desi Putriani. Oke. Dian Samiati. Destianti Wulandari. Nah, sudah siap belajar dengan Ibu hari ini, Nak? Ya. Kalau sudah siap, coba dicek bajunya rapi nggak? Apakah ada sampah di bawah meja, Nak? Kalau ada sampah, mohon diambil sampahnya. Sampahnya diambil kalau ada sampah. Oke. Buku sejarahnya dikeluarkan. Yang ada di atas mejamu cuma ada buku sejarah. Dikeluarkanlah semua buku sejarahnya. Selain dari buku sejarah, tidak ada di atas meja. Karena sekarang kita belajar sejarah, fokuslah dulu dengan sejarah Indonesia. Oke anak-anak Ibu, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang baru, Ibu mau tanyakan sama anak-anak Ibu, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Materi apa yang kita pelajari, Nak? Indonesia. Tepat sekali, masih ingat berarti ya? Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi tentang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Dan kita juga belajar kemarin tentang bagaimana pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Enak nggak, Nak, ketika Jepang datang ke Indonesia menduduki Indonesia? Enak nggak? Tidak enak. Kenapa? Karena kita dijajah. Disuruh kerja paksa tapi tidak dikasih gaji. Disuruh kerja paksa tapi tidak dipedulikan makanan dan kesehatan. Makanya ketika Jepang datang ke Indonesia menduduki Indonesia, banyak nenek moyang kita, banyak warga Indonesia yang meninggal karena tidak dipedulikan kesehatan dan kesejahteraannya oleh bangsa Jepang. Berarti masih ingat ya? Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai saat ini atau hari ini. Ada 5 ya, Nak? Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini, anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah yang turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tepat.
Tujuan yang kedua, anak-anak ibu nanti mampu menganalisis peristiwa proklamasi dan nilainya bagi kehidupan bangsa dengan tepat. Ini adalah 5 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan ini nggak bisa dicapai kalau ibu seorang diri. Tujuan ini nggak bisa dicapai kalau kalian pun tanpa didampingi seorang guru. Jadi tujuan ini bisa kita capai apabila kita bisa bekerja sama ibu sebagai guru, kalian sebagai peserta didik. Sampai sini bisa dipahami, nak? Ya. Nah, sekarang manfaat apa ya manfaat dari kita mempelajari materi yang kita pelajari hari ini? Manfaat kita mempelajari materi ini, nak, kita jadi tahu seberapa susahnya untuk memperoleh kemerdekaan. Nggak seperti membalikkan telapak tangan alias gampang, tapi tidak gampang. Artinya apa? Sangat sulit, membutuhkan tenaga bahkan nyawa untuk memperoleh satu kata, yaitu merdeka. Tujuan dan manfaat bisa dipahami ya, nak? Nah, sekarang untuk materi yang akan kita pelajari saat ini adalah judulnya di depan kalian bisa lihat. Judulnya adalah Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka dari Pegangsaan Timur sampai pembacaan teks proklamasi. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk KKM. Untuk KKM yang harus anak-anak ibu capai sama seperti pertemuan sebelumnya, KKM-nya adalah 65. Jadi nilai minimal atau kriteria ketuntasan minimal yang harus anak-anak ibu capai adalah 65. Tapi ibu berharap, sangat berharap kalian bisa mendapatkan lebih dari 65. Oke, bisa dipahami ya, nak? Nah, sekarang ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk melihat atau mengamati gambar. Coba amati gambar yang ibu tampilkan di depannya, nak. Ini ada gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa nih? Orang yang sedang memegang apa, nak? Iya, bendera. Ini memegang bendera artinya apa? Benderanya di atas. Artinya apa nih? Iya, merdeka. Kemarin kita hari Senin kemarin melakukan upacara, kan? Upacara yang kita lakukan itu merupakan wujud dari kemerdekaan yang sudah diraih 77 tahun yang lalu. Ini adalah gambar kemerdekaan, tepat sekali. Oke. Nah, yang kedua, ini gambar siapa? Pasti tahu dong. Ini gambar siapa, nak? Soekarno Hatta. Bapak Soekarno dan Bapak Hatta adalah tokoh penting, tokoh yang sangat penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan lupa, tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, tapi ada tokoh-tokoh lain yang turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nih gambar. Kira-kira kalau di meja lagi nulis-nulis ada lebih dari satu orang lagi ngapain tuh? Iya, lagi rapat. Ini adalah Bapak Soekarno lagi rapat. Membahas rapat apa ini? Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Rahman Rohim. Ini adalah Bapak Soekarno sedang rapat membahas tentang penyusunan teks proklamasi.
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan, membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara resmi Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, kemerdekaan yang kita rasakan, salah satu wujud dan bentuk kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, yang paling dekat apa? Kita bisa bersekolah. Sampai sini bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa dipahami kelas 11? Nah, dari gambar yang ibu sudah berikan, dari video yang sudah ibu tayangkan, ibu mau memberikan permasalahan sama ibu, anak-anak ibu. Jadi ibu berikan sebuah permasalahan, nanti kalian akan membahas dan mendiskusikannya berdasarkan teman-teman sekelompoknya. Didiskusikan sesama teman satu kelompok. Permasalahan yang ibu berikan, 17 Agustus 1945 kita sudah dinyatakan merdeka. Permasalahannya tadi, kalian akan membahas tentang peran dari tokoh-tokoh nasional yang turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau tokoh-tokoh daerah yang turut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalian diskusikan atau kalian bahas, kalian analisis apa ya peran tokoh tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai keteladanan apa yang bisa kita tiru dari tokoh tersebut yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari upaya kita dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Itu adalah permasalahan yang harus kalian analisis dalam satu kelompok. Ibu bagikan anak-anak ibu ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari masing-masing 6 orang. Ini nama kelompoknya ibu ambil dari nama-nama tokoh nasional atau tokoh daerah Indonesia. Yang pertama itu ada kelompok Ahmad Subarjo. Kelompok Ahmad Subarjo terdiri dari Vika, Agusri, Yesi, Supia, Desi, dan juga Sesko. Yang kedua, kelompok Sayuti Melik. Itu ada teman kita Pina, Ratna, Jadi, ibu mau anak-anak ibu duduk dulu berdasarkan teman-teman sekelompokmu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya, nak? Nah, di sini ibu akan bagikan papan nama kelompok. Ditaruh di atas mejanya, nak. Didirikan. Supaya temanmu yang lain tahu kamu kelompok apa nama kelompoknya. Kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sayuti Melik. Didirikan ya, nak. Kelompok Johannes. Dan kelompok Marta Kristina. Nah, sekarang ibu akan membagi
dan wajib bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Kalau nggak bisa menjawab, berarti nanti ada hukuman yang akan Ibu berikan. Siap nak untuk permainan nanti? Wah, cuma 5 orang yang siap. Siap anak-anak Ibu untuk permainan nanti? Siap. Sekarang waktunya kalian diskusikan. Bolehlah mulai berdiskusi dari sekarang. Baiklah, saya Ilham Indrawan dari perwakilan kelompok Sayuti Melik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peran Sayuti Melik dalam kemerdekaan. Sayuti Melik adalah seorang wartawan dan pejuang nasional sekaligus wartawan Sayuti Melik. Terlibat langsung dalam persiapan proklamasi tersebut. Hal-hal yang dapat diteladani dari Sayuti Melik. 1. Beliau memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dengan ikut serta dalam perumusan teks proklamasi. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok Sayuti Melik. Sangat bagus ya hasil diskusinya. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok Sayuti Melik, nak? Oke, kelompok Sultan Syarif Qasim II. Kelompok Sayuti Melik, tolong pertanyaan dari kelompok Sultan Syarif dicatat ya, nak? Baiklah, saya Yelsi, saya perwakilan dari kelompok Sultan Syarif Qasim ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari sekutu? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Sayuti Melik akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Kondisi bangsa Indonesia pada saat itu melihat adanya peluang untuk bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kelompok Sultan Syarif bisa menerima jawabannya, nak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sayuti Melik. Bisa dipahami hasil diskusi dari kelompok Sayuti Melik, nak? Bisa. Oke, selanjutnya yang tampil kedua adalah kelompok Marta Christina. Kepada perwakilan kelompok Marta Christina
pagi kawan-kawan. Pagi. Saya Ilham Alfiansyah, perwakilan dari kelompok Martha Christina Tiahahu, ingin membacakan hasil diskusi dari tokoh Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah seorang pejuang wanita yang melawan tentara kolonial Belanda. Itulah hasil diskusi dari kelompok Martha Christina Tiahahu. Apakah ada kawan-kawan ingin bertanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Martha Christina. Ada yang ingin bertanya ya? Apakah kelompok Johannes atau hari ini bisa menerimanya? Oke, bisa. Tepuk tangan untuk kelompok Martha Christina. Selanjutnya yang tampil adalah kelompok Jenderal Sudirman. Kepada kelompok Jenderal Sudirman, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok Jenderal Sudirman. Pagi teman-teman. Untuk kelompok yang tampil selanjutnya, Ibu mau yang tampil adalah kelompok Ahmad Subarjo. Kepada kelompok Ahmad Subarjo, waktu dan tempat Ibu persilakan. Tepuk tangan dulu, Nak. Yang tampil terakhir adalah kelompok Sultan Syarif Qasim. Kepada kelompok Sultan Syarif Qasim, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Sultan Syarif Qasim. Jadi dari kelompok Ahmad Subarjo sampai kelompok Martha Christina Tiahahu sudah tampil semua, Nak? Sudah. Dari presentasi teman-temanmu, apakah bisa dimengerti hasil diskusinya, anak-anak Ibu? Bisa. Oke. Nah, Ibu mau mengevaluasi sedikit tentang hasil diskusi presentasimu ya. Dari bahan permasalahan yang Ibu berikan sama kalian, selama proses diskusi tadi yang Ibu perhatikan, kalian bisa mendiskusikannya dengan cara bekerja sama, tidak tergantung kepada satu orang. Jadi hasil diskusi yang kalian bacakan tadi pun hasilnya luar biasa bahagia, luar biasa sesuai dengan realita sekarang. Nah, untuk mengapresiasi hasil diskusi kita hari ini, tepuk tangan dulu yang paling meriah. Oke, karena diskusinya sudah selesai, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Jadi anak-anak Ibu, karena diskusi materi kita hari ini sudah selesai, sekarang Ibu ingin memberikan kalian game atau permainan. Seperti yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi, namanya adalah talking stick atau tongkat berbicara. Anak-anak Ibu yang dapat tongkatnya, dapat pertanyaan, nanti wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Bisa ya? Nah, sekarang Ibu hidupkan dulu musiknya. Jangan dilempar ya.
yang mengetik teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno-Hatta? Betul Mas Sayuti Melik? Siapa itu? Oke, Yasi. Pertanyaan untuk Yasi. Oke, pertanyaan untuk Yasi. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 aja nilai-nilai keteladanan yang bisa kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita saat sekarang ini. 1. Cinta tanah air. 2. Nasionalisme. 3. Keberanian. Oke, apakah betul jawabannya, Nak? Oke, sekian permainan game dari Ibu ya, Nak. Selanjutnya, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu, senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang dengan pembelajaran hari ini? Tepuk tangan yang paling meriah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian soal. Ya, Ibu akan membagikan soal. Ini adalah tes pengetahuan kognitif tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ibu bagikan, 1 orang dapat 1 soal. Tulis nama, hari dan tanggal. Kemudian baca soal yang Ibu berikan baik-baik. Dikerjakan di belakang aja ya, Nak. Dikerjakan di belakang. Bisa dipahami kelas 11? Oke, Ibu bagikan. Oke, udah siap tugasnya, Nak? Udah siap soalnya? Masih 10 orang yang jawab. Sudah siap soal yang Ibu berikan? Bisa dikerjakan, Nak? Bisa dikerjakan. Oke, karena sudah siap, kumpulkanlah ke depan. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah ada nonton film, kemudian kita udah ada mengamati gambar, kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita juga sudah ada permainan tadi ya, Nak? Udah ada permainan, kemudian kita juga sudah melakukan tes pengetahuan kognitif untuk hari ini. Maka sekarang Ibu mau mengingatkan untuk anak-anak Ibu, di pertemuan berikutnya, Nak, kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru, ya. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk materi pembelajaran baru, yaitu tentang bagaimana respon-respon terhadap kemerdekaan yang telah dinyatakan oleh Indonesia. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak Ibu? Bisa dipahami, Nak? Nah, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran, ada Nak yang bisa memberikan kesimpulan. Apa ya kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Rahmat. Kepada Rahmat, silakan. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan perjuangan bersama rakyat Indonesia. Banyak tokoh yang berperan dalam proses perjuangan tersebut. Contohnya Ahmad Subarjo, Sultan Syarif Kasim, Marta Kristina, dan Jenderal Sudirman dan lain sebagainya. Sekian kesimpulan dari saya. Setuju Nak dengan kesimpulan dari teman kita Rahmat? Setuju. Tepuk tangan untuk Rahmat Rofi. Itu adalah kesimpulan dari Rahmat Rofi. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari Rahmat Rofi? Oke, kepada Yesi, Ibu persilakan. Rakyat Indonesia di berbagai daerah mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibuktikan dengan kegembiraan mereka pada saat proklamasi dibacakan. Oke, dengan
kesimpulan dari teman kita Yesi? Nah. Setuju dengan pendapat Yesi? Tepat sekali pendapat dari teman kita Yesi. Ya, tepuk tangan untuk Yesi. Nah, kesimpulannya sudah. Maka Ibu akhiri sampai sini pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya nak. Tadi diawali dengan doa, awal pembelajaran diawali dengan doa, penutup pembelajaran pun harus diakhiri dengan doa. Ibu